Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Adit dan kita berjumpa lagi di channel Kisah Kelam. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan lanjutan cerita dari kisah yang berjudul Disukai Jin. Sebelum ke ceritanya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat dan channel ini bisa berkembang. Sebelum ke ceritanya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dilimpahkan rezeki, diberi keselamatan, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai, langsung saja kita ke ceritanya. Sebelumnya, buat kalian yang belum mengikuti atau mendengarkan cerita sebelumnya, saya sarankan agar kalian mendengarkan cerita yang part 1 sampai part keempatnya dulu, agar kalian tahu alur ceritanya nanti seperti apa. Langsung saja cerita horor dimulai. Sedetik kemudian ia lemas dan pingsan. Sejak kejadian itu, fisik Mbak Irma semakin lemah. Ia sering jatuh sakit, keluar masuk rumah sakit. Selama itulah kepekaannya semakin bertambah. Namun, kali ini Mbak Irma mulai berdamai dengan keadaan. Ia mulai bisa menerima sosok-sosok astral yang silih berganti menampakkan diri. Aku pernah memergoki Mbak Irma sedang ngobrol di dalam musola, tapi tak ada siapapun di sana. Tak hanya itu, beberapa orang sering melihat Mbak Irma berlaku aneh karena terlalu sering berkomunikasi dengan mereka. Bahkan isu tentang Mbak Irma gila sempat membuat kami sekeluarga sedih. Karena itulah Maslin menutup gerbang dialog antara Mbak Irma dengan mereka. Singkat cerita, saat yang dinanti tiba. Mbak Irma dan Maslin resmi menjadi orang tua dari seorang putri kecil bernama Hasna, nama samaran. Mereka menikmati masa-masa tumbuh kembang Hasna. Namun, semakin Hasna besar, ia telah menunjukkan tanda-tanda kepekaan terhadap sesuatu. Hasna kecil yang teramat sangat cengeng dan penakut. Tak semua orang bisa dekat dengannya. Tak semua tempat juga bisa dengan nyaman Hasna tinggali. Contohnya adalah rumah budeku. Hasna sama sekali tak pernah tidur di rumah simbahnya. Hasna juga tak pernah mau digendong siapapun selain Mbak Irma atau Maslin. Hasna juga diberi sebuah kalung tasbih yang dulu dipakai Mbak Irma. Pernah suatu hari Mbak Irma bercerita tentang Hasna. Hasna yang waktu itu baru berumur 2,5 tahun, sendirian di kamar dengan boneka Mickey Mouse yang sampai saat ini masih ada wujudnya. Itu adalah boneka kesayangan Hasna. Sayup-sayup Mbak Irma mendengar Hasna menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding, di mana lagu itu belum pernah Mbak Irma dan Maslin ajarkan sebelumnya. Tak ada orang lain selain mereka yang bisa dekat dengan Hasna. Mbak Irma masih berpikir positif. Mungkin karena kecerdasan seorang bocah,
walaupun hatinya tak benar-benar yakin. Keesokan harinya, ia mendapati Hasna tertawa terpingkal-pingkal seperti tengah digoda oleh seseorang, tapi tak ada siapapun di sana. Saat ditanya Mbak Irma sedang bercanda dengan siapa, Hasna lalu menjawab, "Bapak." Padahal Maslin saat itu tak berada di sana. Suatu hari yang kelam dan tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, Hasna tiba-tiba mengalami panas tinggi. Tubuhnya menggigil dan bola matanya telah memutih. Keluarga langsung membawa Hasna ke klinik terdekat. Namun klinik meminta Hasna dirujuk ke rumah sakit. Di perjalanan, Mbak Irma tak henti-hentinya menangis. Ia tak menyangka Hasna akan seperti ini, karena sebelumnya ia tak menunjukkan gejala apapun. Pukul 17.40 menjelang maghrib, keluarga mendapat kabar jika Hasnah telah meninggal dunia. Dokter mendiagnosis Hasnah terkena demam berdarah dan tidak ketahuan. Mbak Irma sendiri tak sadarkan diri sejak semalam. Sesekali ia mengigau memanggil Hasnah. Keesokan harinya, Mbak Irma memandikan jenazah Hasnah, tapi ia masih memperlakukan Hasnah seolah-olah Hasnah masih hidup. Ia bahkan meminta Maslin membelikan baju baru untuk Hasnah. Maslin tak bisa menolak permintaan Mbak Irma. Ia terlalu lemah melihat Mbak Irma kehilangan semangat hidupnya. Sampai saat jenazah Hasnah hendak dimasukkan ke liang lahat, Mbak Irma sempat tak mengizinkan mereka menguburkan Hasnah karena ia takut Hasnah tak bisa bernapas, gelap dan sendirian. Sepulang dari pemakaman, semua tak berakhir begitu saja. Mbak Irma terdengar tengah mengobrol dengan seseorang di dalam kamar. Sesekali ia tertawa lalu menangis meraung-raung. Hari berganti hari, Mbak Irma masih tak mau menemui siapapun, termasuk Bude. Ia hanya mau berdiam diri di kamar bersama barang-barang milik Hasnah. Bahkan beberapa orang mengecap Mbak Irma benar-benar gila. Beberapa lagi merasa kasihan karena masalah hidupnya tak kunjung selesai. Tapi Maslin tetap di sana menemani Mbak Irma menghadapi hidupnya. Bulan berganti bulan, keluarga mendapat kabar jika Mbak Irma hamil lagi anak kedua. Kami sangat bahagia, apalagi Mbak Irma. Hari itu Mbak Irma mulai mau keluar rumah. Mbak Irma mulai bisa tersenyum dan mengunjungi kerabat yang lama tak ia temui. Pas Sinok dikuburke, aku weruh wong kae maneh. Waktu Sinok dikuburkan, aku lihat orang itu lagi, kata Mbak Irma saat pertama ke rumah Bude. Dheweke teko ning kamarku pas kae. Aku wis ora wedi. Aku jaluk pangapura karo dheweke. Dheweke ya jaluk pangapura karo aku. Dheweke janji bakal jaga Sinok karo ora ganggu aku meneh. Dheweke wedi, aku sedih. Dia datang ke kamarku waktu itu. Aku udah gak takut. Aku minta maaf sama dia. Dia juga minta maaf sama aku. Dia janji gak akan jaga Sinok Hasnah, sama tidak akan ganggu aku lagi. Dia takut aku sedih. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Mohon maaf kalau kurang atau banyak kesalahan. Ya dimaklumin lah, namanya manusia banyak kesalahan. Semoga dari cerita ini dapat diambil pelajarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.